Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai pendekatan psikologi sastra. Pendekatan psikologi sastra dapat diartikan sebagai suatu cara analisis berdasarkan sudut pandang psikologi. Sudut pandang yang bertolak dari asumsi bahwa karya sastra selalu membahas tentang peristiwa kehidupan manusia yang merupakan pancaran dalam menghayati dan menyikapi kehidupan. Psikologi sastra meliputi bidang penelitian yang luas. Hanya ada sebagian yang relevansi dengan penelitian resepsi sastra secara langsung, yakni penelitian psikologis yang berkenaan dengan pernyataan apakah reaksi interpretatif dan reaksi evaluatif pembaca terhadap teks sastra dapat diselidiki. Psikologi sastra adalah kajian sastra yang memandang karya sebagai aktivitas kejiwaan. Istilah psikologi sastra mengandung 4 kemungkinan pengertian. 1. Studi psikologi pengarang sebagai tipe atau sebagai pribadi. 2. Studi proses kreatif. 3. Studi tipe dan hukum-hukum psikologi yang diterapkan pada karya sastra. Dan keempat, studi dampak sastra terhadap pembaca atau psikologi pembaca. Studi tentang psikologi pengarang dan proses kreatif sering dipakai dalam pengerjaan sastra. Namun, dalam penilaian sastra, sebaiknya asal-usul dan proses penciptaan sastra tidak menjadi patokan untuk memberi penilaian. Penafsiran pemahaman secara sederhana, puisi yang berjudul Berdiri Aku karya Amir Hamzah ini dapat disimpulkan sebagai berikut. Dengan puisinya ini, Amir Hamzah atau pengarang merenung dalam kesendiriannya, di mana pengarang menunggu atau mencari tentang makna hidup, atau judul puisi, di mana warna-warni, seluk-beluk, kejadian-kejadian, dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sangat beraneka ragam, corak, dan jenis. Pengarang mendeskripsikan kehidupan sebagaimana kehidupan dan hiruk-pikuk peristiwa yang terjadi di laut, pantai, dan gunung, yaitu pada bait ke-1 dan bait ke-2, dan pelangi pada bait ke-3. Lalu, dalam kesendiriannya ini, pengarang mencoba merenung mencari sesuatu yang diidam-idamkan semua manusia. Sesuatu yang dicari dalam hidup ini yaitu tentang tujuan yang pasti dan terarah. Dan inilah yang menjadi pangkal kehidupan manusia, yaitu masa aman, tentram, masa kesejahteraan, dan kebahagiaan yang tertuang dalam bait keempat. Kajian berdasarkan tinjauan psikologi. Asumsi dasar penelitian psikologi sastra antara lain dipengaruhi oleh anggapan bahwa karya sastra merupakan produk dari suatu kejiwaan dan pemikiran pengarang yang berada pada situasi setengah sadar atau subkonsius. Setelah jelas, baru dituangkan ke dalam bentuk secara sadar atau konsius. Dan kekuatan karya sastra dapat dilihat dari seberapa jauh pengarang mampu mengungkapkan ekspresi kejiwaan yang tak sadar itu ke dalam sebuah cipta sastra. Pada puisi Berdiri Aku ini, Amir Hamzah mampu mengungkapkan ekspresi kejiwaannya tentang sesuatu yang merasuk dalam imajinasi dan pemikirannya, tentang pencarian makna hidup dan tentang sesuatu yang menjadi tujuan utama manusia dalam kehidupan ini. Lalu, pengalamannya tersebut menjadi imajinasi yang melahirkan produk kreativitas yang berupa karya sastra dalam puisinya, yang berjudul Berdiri Aku ini. Berdiri aku di senja senyap, camar melayang menepis bui, melayah bakau mengurai puncak, berjulang datang ubur terkembang. Penulis mengungkapkan rasa emosionalnya tentang apa yang dirasakannya pada apa yang dilihatnya. Penantian dan perenungan diri terhadap apa yang dilihatnya tentang peristiwa atau kejadian di suatu pantai atau laut menjadi pengalaman yang mendorongnya untuk melakukan sesuatu. Angin pulang menyejuk bumi, menepuk teluk mengempas emas. Lari ke gunung memuncak sunyi, berayun alun di atas alas. Pada bait ini, penulis mengungkapkan hubungan antara kehidupan manusia dengan peristiwa alam. Terlihat pada baris, angin pulang menyejuk bumi, menepuk teluk mengempas emas. Bahwa angin laut atau peristiwa alami dapat dimanfaatkan oleh nelayan atau kegiatan manusia
untuk membawa perahunya ke daratan dengan membawa hasil lautnya. Selain itu, perwatakan tokoh yang ditampilkan Amir Hamzah mampu menggambarkan perwatakan tokoh yang semakin hidup, di mana tokoh aku pada puisinya ini tiada lain adalah dirinya sendiri. Namun, selain itu, tokoh aku juga bisa mewakili manusia secara umum, di mana terlihat dalam setiap baitnya. Tokoh aku menjadi subjek sekaligus objek dari setiap makna yang dimaksudnya. Sentuhan-sentuhan emosi yang ditampilkan tokoh aku dalam puisi Amir Hamzah ini sebetulnya gambaran kekalutan dan kejernihan batin pencipta karya sastranya sendiri. Hal ini menjadikan keorisinalan karya sastra ini. Kekalutan ini terlihat pada penggambarannya tentang proses alam sebagai bagian dari yang mewarnai kehidupan dan yang menggambarkan peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian dari kehidupan manusia. Hal ini nampak pada bait ketiga. Pedang raja mencelup ujung, naik marak menyirak corak. Elang lekah sayap tergulung, di mabuk warna berarak-arak. Bait ini bermakna pelangi yang membentang dari satu ujung naik ke langit dan turun di satu ujung lainnya, dengan keindahan warna-warni yang dapat membuat lupa siapapun yang melihatnya. Yang padahal pelangi itu hanyalah sesuatu yang semu, tidak dapat disentuh namun hanya dapat dilihat saja. Hal ini juga merupakan gambaran pengarang tentang kehidupan ini, menggambarkan tentang ambisi manusia, nafsu manusia dalam berusaha dan melihat sesuatu tentang duniawi. Amir Hamzah dalam mencipta puisi ini mengungkapkan cipta, rasa, dan karyanya. Ia mengungkapkan gejolak jiwanya tentang kehidupan dan tujuan kehidupan ini. Di mana pada bait terakhir, penulis mengungkapkan gagasan dari puncak kegelisahan jiwanya dengan ungkapannya, bahwa dalam semua peristiwa yang terjadi, baik yang terjadi oleh sebab manusia ataupun alamiah merupakan gambaran dari kehidupan yang dapat ditafakuri manusia sebagai sesuatu yang sangat sempurna. Dari kegelisahan rasa rindu yang menggugah rasa haru di hati dan perasaan untuk mencapai keinginan yang didambakannya, yaitu merasakan kebahagiaan, kesejahteraan dalam tujuan yang jelas dalam kehidupan ini. Bait tersebut berbunyi, dalam rupa maha sempurna, rindu sendu mengharu kalbu, ingin datang merasa sentosa, menyecap hidup bertentu tuju. Ungkapan penulis tentang hidup dan kehidupan serta makna kehidupan pada puisinya yang berjudul Berdiri Aku juga dilatar belakangi kehidupan penulis, yaitu bahwa penulis dibesarkan dalam lingkungan terpelajar, baik pendidikan duniawi ataupun pendidikan agamis. Kajian psikologi sastra pada puisi Berdiri Aku juga menitik beratkan pada tokoh dan perwatakan tokoh aku, dan aspek pemikiran dan perasaan pengarang itu sendiri ketika mencipta karya sastra ini. Perasaan gelisah, kesepian, pencarian, kerinduan, serta harapan kebahagiaan merupakan gambaran dari perasaan hasil dari pemikiran pengarang yang diterapkan pada tokoh aku dengan perwatakannya. Selain itu, biografi pengarang menjadi bagian latar belakang yang merupakan bagian bekal dalam memahami karya sastra berdasarkan psikologi pengarangnya.